Doktor memasuki ruang sidang. Tim penguji memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Rosman Anwar MAG, yang terhormat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Sudiana MAG CSE, yang terhormat Ketua Prodi Hukum Islam S3 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Oyo Sunarso MSI, yang terpelajar para guru besar, para oponen ahli, sivitas akademika program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, para hadirin dan para undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad pada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada sidang terbuka yang mulia ini, perkenalkan kami atas nama promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Haji Ahmad Safei MA, Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG, dan saya sendiri Dr. Muhammad Zaki MSI, menyampaikan pidato pertanggungjawaban hasil penelitian yang merupakan bentuk rangkaian yang berkelanjutan dari proses yang dilakukan Promovendus selama mengikuti perkuliahan program strata 3 atau program doktor di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang tertulis Promovendus Saudara Hendrianto NIM 3200120013 dengan judul disertasi pelaksanaan program Bengkulu Makmur dan Bengkulu Peduli Basnas Provinsi Bengkulu terhadap kesejahteraan dan implikasinya terhadap sosial dan masyarakat. Hadirin yang terhormat, tahap demi tahap mulai dari perkuliahan, pengajuan judul, ujian proposal, ujian TOEFL dan ujian TOEFL, ujian komprehensif, bimbingan bersama, ujian progres dan ujian tertutup telah dilalui dan dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab oleh Promovendus. Selama proses bimbingan, Promovendus senantiasa melakukan konsultasi secara intensif kepada promotor, mulai dari ketua promotor dan kedua anggota promotor, bahkan sampai akhir perbaikan pasca ujian tertutup masih dilakukan diskusi-diskusi untuk menyempurnakan disertasi. Promovendus senantiasa ingin mendengarkan dan menerima berbagai kritikan dan saran baik dari ketua maupun anggota promotor secara argumentatif, sehingga pada akhirnya disertasi dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, kami atas nama promotor menganggap bahwa disertasi ini layak dan memenuhi syarat akademik yang diajukan pada sidang terbuka Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung. Merujuk pada surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sunan Gunung Jati Bandung nomor 1/4/2004/0.0.9/2003 pada tanggal 5 Mei 2023 perihal pemberitahuan sidang tertutup bagi Promovendus dan permohonan persediaan menguji pada sejumlah nama tertera dalam surat keputusan Direktur Program Sarjana Universitas Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Mei pukul 9.00 bertempat di ruang sidang lantai 2 Pasca Sarjana Kampus 2. Adapun nama susunan penguji tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Sudiana CSE, Dr. Haji Udi Solahuddin MAG. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami atas nama promotor menyampaikan latar belakang pribadi dan penilaian akademik Promovendus sebagai berikut. Nama lengkap Hendrianto, tempat tanggal lahir Lubuk Suri 21 Juni 1987, agama Islam, alamat RU Bias Tain nomor 24 Dusun Curug Utara, Rejang Depok, Bengkulu. Riwayat pendidikan, Promovendus menyelesaikan S1 di program studi Ahwalul Saksiyah Stain Kerinci, S2 Ekonomi Islam YIN Imam Bonjol Padang, dan S3 Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai pengalaman kerja tak ditempuh oleh Promovendus
sebagai karyawan BRI tahun 2011, kemudian dosen ekonomi Islam strategi, dan terakhir sampai saat ini Provendus tercatat sebagai ketua program studi ekonomi syariah YIN. Berbagai macam publikasi karya ilmiah telah dilakukan oleh Provendus, antara lain tahun 2016 kekuatan muzaki terhadap kualitas pelayanan zakat pada BAS Kabupaten Kerinci. Tahun 2021 Implementation of Kuwait Al-Fiqhiyah Mazhab Hambali in Islamic Economy. Kemudian hadirin yang terhormat, izinkan kami menyampaikan penilaian akademik terhadap Provendus. Penelitian ini sudah terbelakang oleh kecukupan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima zakat, akan menumbuhkan kesadaran akan kasih sayang Allah melalui tangan para mustahik. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara parsial mengenai program Guru Makmur dan program Guru Peduli terhadap kesejahteraan dan sosial care. Kesejahteraan memediasi pengaruh program Guru Makmur terhadap sosial care mustahik, dan kesejahteraan memediasi pengaruh Guru Peduli terhadap sosial care. Penelitian ini menggunakan teori welfare state oleh Jeremy Bentham yang menilai bahwa negara sejahtera terdapat pada mayoritas warga yang berkecukupan. Teori lain yang digunakan adalah teori dari Abraham Maslow dengan 5 hierarki kebutuhan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa satu program kurma berpengaruh positif dan signifikan terhadap sosial care, artinya semakin meningkat program kurma mustahik akan lebih peduli. Program buku makmur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Yang ketiga, kesejahteraan mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap sosial care. Selanjutnya, kesejahteraan mustahik memediasi pengaruh program buku makmur dan sosial care dengan positif dan signifikan. Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan atas, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini telah memenuhi syarat diajukan dalam ujian yang terhormat. Selanjutnya, tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang yang mewakili wibawa dan wewenang Senat Universitas Islam Negeri Bandung untuk mengambil keputusan akhir. Apapun keputusan yang ditetapkan sidang akan diterima tim promotor sebagai hasil dari pertimbangan bijak sesuai norma dan etika yang diundang. Atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Bandung untuk membimbing Provendus, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan yang sebesar-besarnya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada guru besar, oleh ahli, segenap panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan ujian ini. Semoga apa yang telah dicapai Provendus dapat memberikan kita semua dan bermanfaat bagi kemajuan dunia yang bermanfaat, kemajuan Islam dan bermanfaat bagi negara. Bandung, 13 Juli 2023, tim promotor Profesor Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan MAG, Dr. Muhammad Syakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Beliau juga sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan MAG. Seterusnya yang terhormat Bapak maupun ahli, dalam hal ini Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani MSc, Bapak Dr. Haji Salim MAG, Bapak Dr. Muhammad Sahan MAG, kemudian Bapak Guru Besar dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan MAG. Saya Bianto, judul riset saya pelaksanaan program Guru Makmur dan Peduli Basnas Provinsi Bengkulu terhadap kesejahteraan dan implikasinya terhadap sosial saya. Adapun yang melatar belakangi judul penelitian saya ini
diawali dengan ada 5 program unggul yang ditawarkan oleh Basnas Provinsi Bengkulu untuk meraih kesejahteraan mustahik. Yang 5 itu ada program Bengkulu Makmur, ada program Bengkulu Peduli, dan ada juga program Takwa, program Bengkulu Cerdas, program Bengkulu Sehat. Untuk program Bengkulu Peduli 31%, sedangkan program Bengkulu Makmur hanya 18%. Dilihat dari program ini, mustahik relatif sedikit menjadi muzaki. Bagaimana mereka merayu muzaki untuk bisa membayar zakat di Basnas. Namun Basnas tidak memiliki program pembinaan bagi mustahik agar lebih peduli kepada masyarakat yang ada di lingkungan. Sementara Basnas itu juga ada upayanya untuk menarik muzaki untuk peduli pada mustahik. Kemudian mustahik juga harus peduli juga pada masyarakat lingkungan. Program ini tidak ada di Basnas. Sementara Basnas sifatnya ada sarrafu ala manutum di maslahat, yaitu memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk muzaki saja, tapi harus untuk mustahik. Kelangsungan hidup mustahik juga bagian dari kepedulian orang lain. Maka dalam hal ini dapat kita lihat program yang didistribusikan hanya 5. Kemudian yang makmur dan peduli, pemberdayaan peralatan usaha tani, pemberdayaan peralatan usaha dagang, pemberdayaan peralatan usaha peternakan. Untuk peduli, orang yang terkena musibah atau terkena bencana, orang yang terkena pemberian zakat ini untuk bedah rumah, pembayaran utang, memberikan untuk orang yang kurang air bersih, sumur bor, pemasangan listrik, sembako Ramadan. Ini yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti tentang program ini. Adapun rumusan masalah seperti yang ini, bagaimana program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap sosial care? Yang kedua, bagaimana program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik? Ketiga, bagaimana peningkatan kesejahteraan berpengaruh terhadap sosial care mustahik? Keempat, bagaimana kesejahteraan memediasi pengaruh program Bengkulu Makmur terhadap. Ketujuh, bagaimana kesejahteraan memediasi pengaruh program Bengkulu Peduli terhadap sosial care mustahik. Jadi rumusan masalah. Kegunaan penelitian ada yang teoritis, ada yang praktis. Untuk yang praktis ini ada untuk dosen khususnya, supaya dosen mampu menambahkan referensi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa yang diajarkan terkait zakat makmur, zakat peduli, sosial care, dan kesejahteraan sosial. Untuk hasil dari penelitian ini dilihat dari uji yang sudah kita lakukan menggunakan uji mediasi. Pertama, kalau dilihat dari variabel X1 KJ, nilai betanya positif 0,379. Spekulasinya lebih kecil dari 0,5, maka katakan positif. Begitu pula X1 KZ positif, XZ positif, dan mediasinya X1 KZ ZKG juga positif, X2 KY positif, X2 KZ positif, X2 KZ atau mediasinya juga positif. Maka dapat kita lihat hipotesisnya. Kesimpulan dari hipotesis ini, program Bengkulu Makmur X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap sosial care. Atau kesimpulannya diterima.
Rumusan yang kedua, program Bengkulu Makmur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Diterima. Kesejahteraan mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap sosial mustahik, juga diterima. Kesejahteraan memediasi pengaruh program Bengkulu Makmur dan sosial care, diterima. Program Bengkulu Peduli berpengaruh positif dan signifikan terhadap sosial care, juga diterima. Program Bengkulu Peduli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, juga diterima. Kesejahteraan memediasi pengaruh program Bengkulu Peduli dan sosial care, juga diterima. Kesimpulannya positif, maka hipotesisnya diterima. Dilihat dari segi direct effects dan indirect effect ini secara langsung dan tidak langsung, karena C dan A, B signifikan dan nilai C ke C aksen turun dari 0,379 menjadi 0,176, sehingga dapat simpulkan kesejahteraan mustahik memediasi parsial hubungan kausal program Bengkulu Makmur terhadap sosial care. Untuk variabel yang kedua, karena CA, B signifikan dan nilai C ke C aksen turun dari 0,355 menjadi 0,133, sehingga dapat simpulkan kesejahteraan mustahik memediasi parsial hubungan kausal program peduli terhadap sosial care. Originalitas tema terkait pengaruh program zakat terhadap kesejahteraan mustahik yang dihubungkan dengan sosial care belum ditemukan. Yang kedua, program zakat dikhususkan pada program yang makmur dan peduli. Ketiga, subjek penelitian adalah mustahik provinsi Bengkulu. Keempat, kemudian metode yang menggunakan variabel mediasi atau kesimpulan dalam penelitian ini dilihat dari nilai-nilai yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hal ini menunjukkan mustahik akan peduli bila zakat makmur sesuai dengan kebutuhan. Jadi hasil diterima. Begitu pula rumusan yang kedua, mustahik akan sejahtera bila zakat makmur mampu memenuhi kebutuhan. Kemudian mustahik akan peduli bila kesejahteraan mustahik terpenuhi. Kemudian mediasinya dilihat dari nilai aksen tadi, bahwa program Bengkulu Makmur telah sesuai, maka mereka sejahtera dan akan peduli pada orang lain. Kemudian untuk variabel X2, dilihat hal ini menunjukkan mustahik akan peduli bila program Bengkulu peduli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa mustahik akan sejahtera bila zakat peduli mampu memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir mediasinya, bahwa sehingga kalau dilihat dari nilai aksen ini, maka program Bengkulu peduli telah sesuai, maka mustahik sejahtera dan akan peduli pada orang lain. Maka kesimpulannya diterima semua. Ini yang saya sampaikan. Kita kembali pada ketua saya. Terima kasih kepada selanjutnya kita memasuki sesi dan yang pertama yang akan menjadi penguji dari unsur komunikasi, yaitu yang pertama Bapak Kultur Pemasaran AGCL. Silakan. Apa nama teori itu? Siapa tokohnya? Kemudian bagaimana bunyinya? Terima kasih. Yang pertama terkait grand teori. Grand teori itu peneliti ambil Jeremy Bentham, yaitu World First Time tentang kesejahteraan negara. Kenapa ini yang saya pakai? Karena negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. Ada di program Bengkulu Makmur, Bengkulu Peduli di Basnas. Maka di sini saya mengambil kesimpulan dalam kaidah fikih disebut tasawwur muhalla yati manatun bi maslahah. Yang kedua terkait pertanyaan grand teori tentang kesejahteraan negara, ternyata tidak luput dengan pemikiran Asyatibi. Kenapa? Karena Asyatibi juga
untuk kemaslahatan umat. Maka dalam hal ini 5 dasar itu, baik tentang Hizbul Mal, Hizbuddin, Hizbul Amal, Hizbul itu harus diterapkan oleh negara untuk kesejahteraan umat. Kalau ada mustahik yang andai kata Hizbul Malnya berkurang, tidak bisa dia menjaga harta, otomatis kesejahteraan umatnya berpengaruh. Teori perubahan kebijakan pada zakat yaitu kewajiban moral orang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Sulaiman MAT. Silakan. Terima kasih Jurusan Sidang. Yang saya hormati para pemerhati dan saudara Romo, terbukti memakmurkan rakyat Bengkulu. Sudah, kalau dilihat dari hasil analisisnya sudah berapa? Pada tahun berapa yang didistribusi, berapa jumlah yang mendapat manfaat dari zakat? 2022 terakhir ini ada 5.266.201, artinya sudah sampai 6 miliar, menurun kalau. Kenapa menurun? Mungkin ini faktor dari ada pengaruh corona. Di peneliti menemukan ini khusus yang populasi yang peneliti kaji itu terkait yang 2 kali menerima program Bengkulu Makmur dan peduli, berarti zakat 2 kali yang dia peroleh dari. Nanti bisa juga dikomparasikan ya, angka kemiskinan di Bengkulu berapa persen dari jumlah penduduk berapa, lihat dulu berapa persen akan mendorong semakin tinggi rasa peduli atau kepedulian sosial mustahik pada lingkungan sekitar. Kalau dibuka dengan teori tadi ya, kalau rasa Ya, artinya program Bengkulu Makmur terhadap sosial kepedulian itu saya lihat dari surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman disebut dengan hal jaza ihsan ila ihsan. Kemudian diperkuat dari word respect tadi itu ditegaskan dalam Mahardi, kebaikan seseorang ibarat cermin memantulkan cahaya. Artinya kalau kita berbuat kebaikan sedikit, maka yang dia terima cahaya cermin itu, cahaya itu menerima cermin hanya sebatas ukuran cermin itu, tapi dia memantau kebaikan atau memantau cahaya itu lebih luas. terima kasih. Bapak Dr. Beni Ahmad Saiban MSI di Boston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang, pemotor, urusan sudah maju ke tahap yang masuk. Baik, ada beberapa pertanyaan, saya kira langsung dijawab saja. Yang pertama, apa ayat Al-Quran menjadi dalil bahwa ada zakat produktif dan zakat konsumtif? Allazi at'amahum min ju'. Ayat itu menggambarkan Allah memberikan kamu makan, kemudian memberikan keamanan supaya tidak rasa takut. Di situ ada 2 definisi. Memberikan makan artinya zakat itu memberikan untuk konsumtif. Itu jangan beda.
Misalnya, jadi memberikan untuk konsumtif, sementara untuk produktif menghilangkan rasa takut. Kata Rasulullah SAW, rasa takut itu ada banyak macam. Takut ketika membuka usaha ternyata usahanya tidak berkembang, itu dasar itu bisa yang produktif bisa konsumtif. Pertanyaan kedua, apa rekonstruksi teoretik dari Welfare terhadap penyelidikan saudara ini? Rekonstruksi teoritisnya apa? Karena begini, Welfare itu hanya ada dua pilihan. Terbukanya kesempatan orang untuk sejahtera, terbukanya kesempatan orang memperoleh pendapatan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, dua kesempatan ini dibangun atas dasar tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Nah, apa rekonstruksi teoritiknya dari Welfare terhadap hasil penelitian Prof. Ya, kalau dilihat dari Wolfenstein ini, teori kesejahteraan negara itu ada dua, yaitu utility kebijakan, yang kedua hukum. Artinya, Wolfenstein kesejahteraan ini bisa dilihat dari kegunaan zakat tadi, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian, di segi hukum, tentu tidak menyalah. Untuk kesejahteraan mustahik tidak menyalahkan hukum yang mana sudah ditetapkan oleh dinyatakan diperuntukkan kesejahteraan mustahik. Artinya kalau melihat aturan kesejahteraan mustahik boleh melakukan aturan yang benar selagi tidak menyalahkan hukum. Misal kita tahu la tungkiru tugayul ahkam atau tugayul azmah. Kaidah fikih yang lain mengatakan tugayul ahkam tugayul azmah amkinah wa perubahan teori barat yang kata Freud bisa kita rekonstruksi untuk kesejahteraan selagi perubahan waktu, perubahan zaman, situasi bisa dilakukan dengan kesejahteraan mustahik. Terima kasih pada Bapak yang masih berinteraksi, dan yang disampaikan oleh representasi besar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tauhid Pagi Silakan. Terima kasih. Pimpinan sidang yang hormati, terima kasih jumlah ayat dalam Al-Quran 27. Di Al-Quran ada dua kata yang dimaknai dengan zakat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 6 itu menggunakan kalimat sedekah. Kemudian di ayat yang lain zakat yang diutarakan dari banyak ayat itu merumuskan sholat beriringan dengan zakat. Karena banyak Islam khamsah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa shalah itu zakat. Jadi beriman. Aqimus shalah wa itu zakat. Juga banyak beriman. Pentingnya zakat dan sholat itu sedekah itu sifatnya pertama diperintahkan untuk sedekah. Sedekah bukan berarti zakat. Sedekah itu banyak, tapi ini kenapa maksudkan ini zakat? Karena di situ ada faridatun yang terakhir. Kalau nggak ada faridatun, mungkin bisa jadi zakat bukan zakat seluruh amal sedekah. Tapi kalau Sudah, terima kasih. ya, sudah. Baik, terima kasih.
kasih. Sekarang memasuki di karena kesalahan Baik, terima kasih pimpinan sidang, para perusahaan, Apa sesungguhnya yang Pak Hendy rasakan terkait dengan penelitian ini? Apa keterbatasannya yang yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sehingga ke depan keterbatasan baik secara teoritis, metodologis itu kemudian bisa diperbaiki dalam Untuk keterbatasan kami kan penelitiannya itu 5 program. 5 program, dari 5 itu cuma yang peneliti ambil 2 ya, yang 3 itu tidak diteliti. Maka rekomendasi untuk penelitian lain peneliti yang 3. ya, ada itu, yang lain ada secara metodologi itu misalnya Boleh juga secara metodologi peneliti mengambil dari metode secara intervening, ada juga yang mengambil moderating, atau boleh juga dengan cara parsial simultan yang tanpa ada mediasi. baik. Jadi penting untuk calon dokter untuk lebih awal karena tidak ada yang sempurna dan kemampuan kita menilai keterbatasan yang ada pada kita, keterbatasan pada penelitian itu menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya tidak sombong setelah itu. Terima kasih, Bu Yunus. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Pertanyaannya karena sudah cukup. Nah, ingin tahu soal kata kuncinya masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu nilai atau faktor yang universal yang bisa digunakan oleh berbagai tempat apa sebenarnya? Kalau universal itu dilihat dari segi IPM, Indeks Pembangunan Penduduk. Kalau seandainya masyarakat itu daya belinya tinggi, itu mempengaruhi IPM, Bro. Jadi secara universal bukan individu ya, Bro. Kalau secara individu itu lebih cenderung melihat dari segi kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan pokok. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Direktur Profesor Dr. Syafri. Pelaksanaan ujian sidang terbuka pada proses pengujian sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan untuk menentukan hasil atau nilai kami perlu untuk melakukan musyawarah. Oleh karena itu sidang sekarang skor. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian terbuka dimulai dan skorsing keputusan tim penguji sidang terbuka pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung nomor UN 054 PT 000908/2023 tentang hasil ujian promosi doktor atas nama Prof. Hendrianto 3200120013 berdasarkan kepada A. Nilai harian, B. Rata-rata nilai ujian disertasi, maka saudara Prof. dinyatakan lulus. Dr. Hendrianto tercatat sebagai doktor ke-783 yang diluluskan pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan doktor ke-265 di bidang studi hukum Islam pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 16 Agustus 2023, Profesor Dr. Ahmad Hasan Ridwan, MAG, CS Sifat.
Penyerahan tanda kelulusan oleh Ketua Sidang. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Hendrianto untuk menerima tanda kelulusan secara simbolis. Selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Ketua Promotor yang Bapak Dr. Haji Rahmat Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bersama Saudara Dr. Hendrianto, izinkanlah saya yang pertama atas nama tim promotor dan kawan-kawan yang pertama mengucapkan selamat atas telah dicapainya pendidikan tinggi doktor yang tadi sudah kita sama-sama dengar. Tentu saudara kewajiban berikutnya bukan hanya itu adalah samping mendalami tentang ilmu pengetahuan, sebab ilmu itu tidak ada batasnya, tidak tahu sampai itu. Ilmu itu adalah berkembang dan berubah terus. Jadi perkembangan ilmu terus berkembang, tidak tahu berakhirnya kapan. Maka sebagai amanah akademisi mengembangkan itu. Kedua, untuk mendapatkan tadi kesejahteraan, untuk hayatan thayyibatan, pesan Al-Quran menyebutkan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lajjannahu ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Tingkatanlah amal soleh saudara agar mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah, sejahtera, ketenangan dalam kehidupan dunia lebih lanjut dan akhirat. Dan Allah berjanji bahwa itu bukan di samping hayatan thayyibatan wal najjannahum, diberikan balasan ajrahum, balasannya bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa ini. Islam itu adalah agama mendorong produktivitas harus selalu. Islam mendorong produktivitas tadi. Zakat itu bukan membagi zakatnya saja, tapi meningkatkan produktivitas. Beramal soleh akan mendapatkan hayatan thayyibatan dan lebih ahsan maka ya'malun. Itu adalah sesuatu yang amanah untuk Anda dan tentu dalam kesempatan ini menjadikan pegangan dalam melaksanakan kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG CIFA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dihaturkan terima kasih jazakumullah khairan kepada ketua promotor, anggota promotor, komponen ahli dan juga representasi guru besar. Yang kedua disampaikan selamat kepada Dr. Hendrianto beserta keluarga. Sampaikan salam kami kepada sivitas akademika yang ada di Bengkulu ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara sidang Senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Hendrianto Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung kami tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini seluruh rangkaian acara sidang Senat terbuka telah selesai. Untuk selanjutnya sesi foto bersama tim penguji. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Hendrianto untuk berfoto terlebih dahulu bersama tim penguji. Baik, 1, 2, 3. Boleh gaya bebas Bapak?
1, 2, 3. Baik, terima kasih, kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sesi pemberian ucapan selamat dari tim penguji kepada Bapak Dr. Hendrianto. Untuk itu kepada istri beserta putra, kami persilakan untuk mendampingi Bapak Dr. Hendrianto. Ya, selamat ya. Fotonya berdua. Iya. Kembang ya. Ayo. Selamat ya. Selamat Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya bolong. Ini apa jualan? Bukan kenanya. Lagi ya, selamat ya.